akan membagi 4 kelompok, yang mana dalam setiap kelompok nantinya akan diberi tugas yang berbeda-beda. Yang mana kelompok pertama itu sebagai kelompok merumuskan pertanyaan, kelompok kedua itu sebagai menjawab dari pertanyaan tersebut, dan kelompok tiga yaitu juga menjawab tapi dengan perspektif yang berbeda. Adapun kelompok yang keempat itu menyimpulkan mengenai tentang diskusi yang dilaksanakan oleh kelompok yang pertama dan yang kedua. Baik, sebelumnya perlu diingatkan kembali kepada teman-teman untuk mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh seorang guru. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, sekarang saya mau tanya kepada teman-teman, ini apa yang sedang saya pegang? Gelas, sama-sama gelas tapi bedanya yang satu kosong, yang satu berisi. Nah, jadi ketika saya meremukkan gelas yang kosong, maka itu akan mudah hancur, mudah menjadi remuk. Bedanya dengan yang berisi, ketika saya menemukan gelas yang berisi ini, maka gelas ini tidak akan mudah untuk menjadi remuk, tidak akan mudah untuk menjadi hancur. Nah, itu sama dengan kehidupan kita. Jadi kalau kita itu kosong dalam segi ilmu, pengetahuan, pengalaman, maka kita ketika ada suatu tantangan yang datang dari kita kepada diri kita, maka kita itu akan mudah hancur. Sehingga marilah kita isi diri kita dengan ilmu, dengan pengalaman, pengetahuan, supaya kita memiliki potensi yang kuat dan fondasi yang kuat. Ketika tantangan itu datang, kita itu tidak mudah jatuh. Maka dari itu marilah kita belajar pada pagi hari ini mengenai tentang teks eksplanasi. Mungkin ada yang tahu mengenai tentang teks eksplanasi. Jadi teks eksplanasi itu adalah teks yang menjelaskan mengenai tentang terjadinya fenomena, baik itu fenomena alam, fenomena sosial, budaya. Jadi itulah tadi mengenai tentang terjadinya banjir di Kota Bangkalan. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya mengenai tentang materi teks eksplanasi, contohnya tadi seperti banjir. Dari teman-teman mungkin ada yang ingin bertanya, kami silakan untuk sebelumnya silakan untuk berdiskusi dengan kelompoknya. Nanti setelah diskusi saya akan memberikan waktu kepada teman-teman yang sudah diberikan tugas masing-masing. Ya, silakan untuk berdiskusi sebentar. Ya, kami beri waktu, silakan untuk yang kelompok pertama tadi yang ditugaskan sebagai merumuskan pertanyaan, silakan. Yang belum paham, Pak, terkait masalah banjir di Bangkalan itu penyebab utamanya itu apa, Pak? oh ya, jadi mengenai tentang terjadinya banjir di Bangkalan, kelompok pertama itu menanyakan bahwa apa sih penyebab utama daripada banjir tersebut. Kami pasrahkan kepada kelompok yang kedua untuk menjawab. Sebelum menjawab, silakan untuk berdiskusi atau meneliti mengenai tentang terjadinya banjir tersebut. Kalau sudah ada, langsung silakan untuk memaparkan argumentasi mengenai tentang terjadinya banjir tersebut. Baik, terima kasih telah berkenan Bapak telah berkenan untuk mempersilahkan kami menjawab pada kesempatan kali ini. Terkait masalah banjir tadi ya Pak, terkait masalah banjir di Bangkalan, itu
itu penyebab utamanya menurut kami karena adanya faktor internal di suatu daerah tersebut, Pak. Seperti contohnya faktor internal itu adanya hujan. Yang bisa kita amati di video tadi itu hujan itu tidak berhenti dan deras. Jadi karena faktor internal tersebut, suatu daerah tersebut itu menyebabkan banjir yang sangat besar, Pak. Mungkin dari kelompok ketiga ada jawaban yang berbeda. Silakan sebentar untuk mengisi atau diskusi dengan kelompoknya. Ya, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya Bapak telah berkenan untuk memberikan kami memaparkan jawaban kami. Baik, untuk masalah banjir terkait di Provinsi Bangka di kota Telang itu menurut kami juga setelah disebutkan oleh saudara di sana ya, dan di sana mengatakan masalah internal yang terjadi di sekelilingnya, yakni hujan yang terus menerus seperti di video tersebut. Dan juga saya menambahkan ada sesuatu yang dapat menyebabkan dan juga masalah eksternal, ya ini masalah yang dibuat oleh masyarakat di sekelilingnya yang dapat menyebabkan banjir, yakni kelalaian masyarakat terhadap lingkungannya. Ketika contohnya seperti mereka membuang sampah sembarangan atau membangun proyek dan bangunan tanpa memperhatikan sekeliling mereka. Nah, ketika masyarakat itu membuang sampah secara sembarangan tanpa memperhatikan sekelilingnya, maka otomatis sampahnya itu bisa berserakan dan kemungkinan jatuh ke selokan atau saluran air. Maka ketika sampah itu menumpuk di selokan atau di parit, maka air tersebut bisa tersumbat. Maka ketika air tersumbat, maka ketika datangnya hujan walaupun nggak terlalu parah, itu bisa terjadi banjir. Apalagi hujan yang begitu luar biasa derasnya, maka terjadi banjir yang merugikan masyarakat sekeliling. Mungkin ada tanggapan dari kelompok kedua yang jawab yang pertama tadi. Kalau tidak ada, kami pasrahkan kepada kelompok 4 yang sebagai menyimpulkan dari hasil diskusi yang dilaksanakan oleh kelompok 2 dan ketiga. Silakan. Ya, jadi dapat kami simpulkan bahwa penyebab banjir di Kota Telang tersebut itu ada dua faktor. Faktor pertama itu faktor internal dan faktor yang kedua itu faktor eksternal. Faktor internal itu contohnya seperti hujan yang deras yang tidak ada berhentinya, tidak berhenti, atau hujan derasnya itu lama. Adapun faktor eksternalnya itu seperti contoh masyarakat yang membuang sampah sembarangan, sehingga membuat saluran air tersebut di Kota Telang itu mampet dan menyebabkan banjir. Mungkin hanya segitu yang bisa kami simpulkan. Ya baik, jadi terkait mengenai permasalahan banjir di Kota Telang, ternyata itu ada memang beberapa faktor. Itu ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Tadi seperti yang disebutkan tadi oleh teman-teman, bahwa banjir itu terjadi karena pertama itu karena hujan yang sangat deras, sehingga dengan adanya hujan yang sangat deras dan selama 3 hari atau lebih di Kota Telang tersebut, itu maka terjadinya suatu banjir. Dan juga ada yang mengatakan bahwa terjadinya banjir itu bukan sebab hujan derasnya saja, melainkan ada suatu
faktor eksternal, yakni contohnya seperti pembuangan sampah, pembangunan proyek yang tanpa memperhatikan selokan di sekitarnya, sehingga dari situ terjadilah suatu fenomena yang tidak diinginkan oleh masyarakat, yaitu fenomena banjir.